Nah, Bapak Ibu, di zaman dahulu tentunya kita berjalan itu di tanah yang lunak seperti ini ya, gembur, dan ketika kita pijak akan turun setengah senti, 1 senti, sehingga membentuk jejak kaki. Dan zaman dahulu orang berburu itu dengan melihat jejak dan men-track buruannya. Tapi zaman sekarang kalau kita lihat, semua orang sudah berjalannya di atas beton ya, dan ini tentunya sangat keras. Kok kita pijak di tanah tersebut 10 tahun juga belum tentu dia turun 0,1 mili, betul nggak? Nah, ini tentunya terlihat kekerasan tanah dan juga permukaan tempat kita berpijak sekarang sangat keras sekali. Karena itulah dibutuhkan solusi untuk bisa memberikan daya daya peredam di dalam alas kaki kita untuk mencegah kerusakan yang disebabkan olehnya. Nah, kalau kita lihat, sebenarnya tanah keras ini atau yang disebut dengan lantai beton sudah dimulai produksi massalnya dan juga pengerjaannya sejak tahun 1920 ya, 1920. Dan sejak saat itu banyak orang mulai menjadi pendek, Bapak Ibu. Pemendekan dini terjadi di mana-mana dan juga banyak kerusakan pada lutut sehingga butuh operasi, butuh terapi khusus untuk sendi-sendi yang rusak. Nah, salah satunya yang terbawah yaitu di bagian tumit itu adalah plantar fasciitis, adalah jenis cedera plantar fascia yang paling umum terjadi. Penyebabnya di dunia kedokteran masih belum diketahui. Diperkirakan 1 dari 10 orang di seluruh dunia di dalam hidupnya mengalami plantar fasciitis ini, dan rasanya seperti kesetrum pada bagian tumit ketika kita berjalan di atas lantai, terutama di pagi hari. Nah, biasanya terjadi pada orang usia 40 hingga 60. Di Amerika Serikat sendiri, lebih dari 2 juta orang menerima perawatan untuk plantar fasciitis dengan biaya pengobatan yang sangat bombastis, yaitu $284 juta per tahunnya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ada satu potensi besar kita untuk menolong mereka lewat teknologi yang ada di dalam alas kaki yang akan saya tunjukkan di belakang, Bapak Ibu ya. Karena dia punya teknologi khusus yang tidak ada di alas kaki manapun di seluruh dunia, di mana ada 4.799 merek yang sekarang ada di seluruh dunia, itu semua tidak memiliki teknologi yang ada di perusahaan ini. Nah, ini adalah problema yang terjadi di sendi-sendi kita. Yang pertama adalah plantar fasciitis bagian tumit, dan untuk solusi plantar fasciitis di dunia kedokteran saat ini adalah obat pereda sakit. Tetapi kalau secara terus-menerus akan tentunya mempengaruhi ginjal, merusak ginjal yang biayanya sangat mahal kalau kita melakukan istilahnya cangkok ginjal seperti itu ya. Itu biaya bisa 2 miliar lebih. Dan ini bukan solusi yang boleh dibilang permanen, Bapak Ibu, karena ginjal tersebut pun akan ditolak oleh tubuh kita ketika dalam jangka waktu panjang itu harus minum obat untuk mencegah penolakan tubuh. Nah, kemudian kedua, suntik pereda sakit. Nah, itu kalau 3 kali osteoporosis. Tentunya ini juga bukan solusi ya untuk menahan sakit di bagian tumit tersebut, plantar fasciitis, terjadi osteoporosis yang namanya dapat masalah lagi gitu kan, masalah baru lagi, dengan pemecahan masalah dapat lagi masalah baru. Nah, yang ketiga, bedah. Mahal dan sakit kalau bisa tanpa bedah, kenapa harus dengan bedah? Nah, ini adalah tanpa bedah, yaitu percutaneous, ditusuk di bagian tumit itu, di bagian yang sakit di plantar fasciitis, untuk menghilangkan bagian-bagian yang bertumbuh di bagian dalamnya, ada protein yang bertumbuh. Nah, yang kedua adalah dengan cara operasi. Jadi dibuka di bagian dalam plantar fasciitisnya, kemudian disesuaikan. Dan tentunya ini bisa relapse lagi. Relapse itu artinya kembali lagi setelah 4 tahun, 5 tahun, dia akan tumbuh lagi di bagian dalam. Dan penyembuhannya ini butuh waktu tentunya, bisa sampai 18 bulan ya, baru bisa pulih kembali. Jadi, semua solusi, tiga macam solusi tersebut, belum bisa menjadi solusi yang permanen. Nah, andaikan ada satu alas kaki yang bisa mencegah plantar fasciitis, tentunya sangat berharga. Apalagi kalau punya hak untuk kita bisa ikutan dapat cuan dengan memperkenalkan kepada orang lain atau merekomendasikan. Nah, itu adalah bagian tumit ya. Kemudian kalau naik lebih tinggi lagi adalah pada bagian lutut, Bapak Ibu. Di sini bagian lutut, kalau sampai rusak, lama-lama kena beton melulu, dan itu tekanan yang balik ke tubuh kita adalah 1,5 kali lipat ketika kita berjalan. Waktu kita turun tangga itu 5 kali lipat berat badan kita. Katakanlah berat badan kita 100 kilo, maka tenaga baliknya itu adalah kali 5 ketika kita turun tangga, itu menjadi 500 kilo. Nah, kalau kerusakan pada lutut ini bisa menyebabkan ya
ya artritis, kemudian juga total knee replacement menjadi solusi kerusakan lutut dan biayanya nggak kecil, yaitu operasi lutut kiri 500 juta, kanan 500 juta. Saya pernah tulis angkanya 300 juta, diprotes sama orang yang sudah pernah operasi lutut. Dia bilang, udah inflasi dok, sekarang yang benar 500 juta kiri kanan, jadi 1 miliar gitu kan. Nah, di sini ada satu komponen yang perlu dimasukkan ke dalam tulang lutut kita, yaitu ada Smart Stem Extension. Ini tujuan adalah mendapatkan stabilitas ya posisi dari alat ini di lutut kita. Nah, cara dia memasukkannya adalah seperti ini. Jadi ada sebagian yang dipotong dulu, dibuang, baru bisa dimasukkan. Kalau enggak, tentunya jadi tambah panjang gitu kan. Nah, tentunya ini bukan hal yang apa ya enak untuk diterima juga sebenarnya kalau kita tahu ya seperti ini. Inilah kebenarannya. Nah, ini adalah prosesnya ketika kita buka, kemudian bur, masukkan ke dalam tulang. Itu akan menyebabkan juga kerusakan pada lutut kita dan tulang produksi nutrisi untuk tulang tersebut akan terganggu dan menyebabkan kegetasan pada tulang kaki kita. Nah, karena itulah bukan juga solusi yang baik gitu. Nah, kemarin saya sudah ketemu seorang dokter ortopedi, bahkan dia sudah sebentar lagi mau dapat gelar profesor. Saya jelaskan ini semua, beliau mengatakan, Dokter Sam, kamu dokter gigi atau dokter ortopedi? Saya bilang dokter gigi. Dia bilang, kalau saya nggak tahu kamu dokter gigi, saya pikir kamu ortopedi. Dia bilang, jadi penjelasan kamu udah tepat, dia bilang. Nah, itu yang membesarkan hati saya, yang saya sharingkan kepada teman-teman selama 1 tahun terakhir, benar gitu ya. Karena saya belum ketemu beliau. Jadi Tuhan pertemukan kita untuk mengkonfirmasi dan saya sangat bahagia sekali. Nah, jadi saya sharingkan kepada teman-teman, bertujuan supaya Bapak Ibu bisa memetik manfaat ini, membantu lebih banyak orang sekitar Anda, terhindar dari masalah-masalah yang tentunya akan menurunkan kualitas hidup kita. Nah, kemudian di bagian pinggul juga bisa kita mencegah kerusakan pada pinggul. Terutama teman-teman yang ada di TNI ya, itu kalau turun terjun payung, ini sangat rentan untuk terjadi kepatahan. Dan ada salah satunya Ketua DPRD, Pak Prasetyo Edi, dia pernah patah 27 tahun yang lalu, ngilu selama 27 tahun. Begitu dia pakai coba sendal dari Bokoroko, itu langsung rasanya enak, hilang katanya. Dia punya ngilu, kok hilang ya dok? Ini keren banget nih, sepatu apaan sampai kayak begitu, ini sendal apaan gitu. Jadi karena itu juga saya sangat antusias untuk memberitahukan ke banyak orang, karena benar-benar sangat membantu untuk mereka yang memerlukan. Nah, kemudian berikutnya adalah tulang belakang Bapak Ibu. Tentunya ini juga kalau kita bisa memiliki alas kaki yang tepat untuk bisa mencegah kerusakan pada tulang belakang, alangkah baiknya Bapak Ibu ya. Masalahnya dari 4.799 merek sepatu yang ada di luar sana ataupun sendal, cuma ada satu-satunya yaitu Bokoroko yang memiliki paten untuk meredam tekanan dari beton, Bapak Ibu. Nah, di sini kalau kita lihat normal disc yang sebelah kiri atas, seperti itu harusnya ketebalannya. Tetapi seiring dengan waktu dan juga seringnya kita menapak daerah beton, ya gimana nggak sering Bapak Ibu ya, kita diharuskan menapak daerah beton. Kalau ada rumput itu malah dipagarin, kita nggak boleh injak rumput. Sebenarnya harusnya kita injak rumput Bapak Ibu, supaya tulang-tulang kita tidak rusak karena kekerasan dari beton. Nah, kita sekarang jangan khawatir, sudah ada solusinya, yaitu sepatu Bokoroko yang memiliki daya meredam tekanan. Nah, degenerated disc bisa terjadi karena tekanan tiba-tiba yang besar, bulging disc juga seperti itu. Nah, bulging ini artinya tekanannya itu langsung dilontarkan ke samping sehingga dia membentuk kayak gelembung. Nah, ini masih belum permanen, dia belum robek atau menjadi herniated. Nah, untungnya kalau pakai bulging dan Anda mengenal Bokoroko, Anda pakai Bokoroko 3 bulan, 6 bulan, dia bisa kembali ke normal. Tetapi kalau sudah herniated, mohon maaf Bapak Ibu, itu harus dioperasi. Karena herniated biasanya dia akan pecah, masuk gelembungnya ke ruang saraf, sehingga menjadi saraf kejepit Bapak Ibu. Nah, karena dia bentuknya adalah jaringan lunak, kalau biasanya dokter tuh kasih tesnya adalah dengan memberikan percobaan monkey bar. Jadi Bapak Ibu tuh disuruh gelantungan seperti nyemot gitu ya, Bapak Ibu, mohon maaf. Itu kalau kita gelantungan, maka ketariklah tulang belakang sehingga gelembung itu akan masuk, sehingga langsung reda, nggak sakit. Tapi begitu kita lepas gelantungan itu, maka kita akan sakit lagi. Nah, itu dia sifatnya non-permanen, tetapi tentunya juga sangat mengganggu ya. Nah, herniated ini udah harus operasi juga, dan itu masih soft tissue ya, masih jaringan yang tidak keras. Operasinya lebih murah, cuma 500 juta rupiah Bapak Ibu. Tapi resikonya ada 50% kelumpuhan, tetap itu resiko tinggi. Nah, thinning disc kalau terjadi
penipisan tulang dan bisa terjadi degeneration with osteopathic formation. Ini akan menyebabkan tulang itu berkembang membentuk jaringan yang lebih tebal dan masuk ke rongga saraf, sehingga terjadilah saraf kejepit secara permanen. Dan untuk requirement untuk bedah itu, kalau orang itu udah nggak tahan, karena itu bisa terjadi 3 bulan berturut-turut sakit tidak berhenti-berhenti, karena degeneration itu sudah mulai masuk ke rongga saraf. Nah, itu juga bedanya tentunya jauh lebih mahal, karena ini udah jaringan keras dan itu butuh pengeboran, dibersihkan daerah yang mengenai daerah saraf, sedangkan di saraf itu udah penuh dengan saraf. Kalau kita udah terjepit begitu, kita bor-bor-bor, kena dikit aja, putus sedikit aja, bisa jadi bagian telapak kaki yang terganggu, bisa jadi bagian pinggul yang terganggu, karena sarafnya terputus. Karena ini udah kayak serat optik ya, kalau untuk internet, tentunya sangat penting. Dan ya kelumpuhan bisa terjadi bahkan sampai 50% ya probabilitas untuk terjadinya kelumpuhan. Karena inilah sangat-sangat disarankan, andaikan kalau semua orang mengerti bahwa ada alas kaki Bokoroko bisa membantu mereka mencegah semua kemungkinan ini. Tentunya dunia bisa lebih baik. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, karena itulah hari ini saya yakin Bapak Ibu tidak ada yang kebetulan ya. Kita bisa sharingkan informasi ini, semoga bermanfaat untuk semuanya. Dan ada cuan yang besar dari perusahaan untuk Bapak Ibu yang berjasa untuk perusahaan, dan juga Anda bisa dapatkan passive income di sini Bapak Ibu. Saya akan jelaskan di belakang. Nah, ini adalah juga problema untuk tulang belakang. Kalau sampai sudah terjadi kerusakan pada disknya, maka perlu dipasang artificial disc. Dan ini tentunya perlu dibor, dibikin pin, dibikin batangan itu untuk meluruskan ya posisi dari tulang belakang. Dan tentunya juga ya menggunakan metode bedah yang cukup invasif. Dan ini adalah gambaran-gambaran bedahnya, di mana butuh dilakukan pembukaan. Ini adalah metode lama, masih pembukaannya 25 cm, ya, cukup besar. Dan ini adalah metode baru dengan pembukaan yang lebih kecil ya, cuma 5 cm. Ini adalah kejadian dia gagal ya, terjadi perembesan darah, keluar, ini agak gagal sebenarnya. Nah, yang ini yang berhasil seperti ini, itu sementara dicekrek untuk menciptakan penutupan bekas luka tersebut ya. Tentunya ini juga butuh waktu untuk sembuh. Ini adalah metode yang sekarang lebih canggih, jadi lebih sedikit dia punya daerah bukaannya luka yang terjadi. Tapi tentu saja juga butuh biaya besar karena itu adalah operasi yang sangat rumit. Nah, juga bisa mempengaruhi ke otak Bapak Ibu ya, kalau tekanan beton itu sampai dari bawah udah naik ke atas sampai bantalannya rusak semua, tentunya akan bisa berpengaruh kepada otak dengan lebih cepat dan lebih intens. Sehingga bisa terjadi ya migrain Bapak Ibu. Jadi akan ada 2 jenis migrain. Nah, ini ada yang masuk, silakan dikasih masuk, gak apa-apa ya teman-teman. Nah, ada 2 jenis migrain. Pertama, migrain karena tekanan beton lantai, dan 2 adalah migrain karena tekanan hidup Bapak Ibu, banyak utang dan sebagainya. Keduanya bisa ditangani dengan Bokoroko Entrepreneur. Kalau karena tekanan aja mungkin Bokoroko Sius konvensional yang ada di Sogo, Metro Centro bisa tangani. Tetapi kalau tekanan hidup itu, disinilah tempat yang tepat, juga bisa kita merilis ya tekanan hidup Anda dengan pendapatan yang tentunya sebenarnya di perusahaan ini tanpa batas ya Bapak Ibu. Ini bagus sekali ya. Nah, Pilo konsep teknologi ini menjadi solusi Bapak Ibu. Dia punya 9 lapis yang bisa menjaga kesehatan tubuh Anda mulai dari tumit, lutut, pinggang, leher hingga ke otak. Karena biasanya kalau kita cepat lelah, pusing, sakit, padahal sedikit aktivitas, bisa jadi itu semua karena guncangan yang balik dari berat badan kita sebesar 1,5 kali lipat ketika kita berjalan, ketika kita turun tangga itu hingga 5 kali lipat dari lantai yang keras Bapak Ibu. Zaman dulu nggak ada banyak masalah di lutut. Saat ini banyak Bapak Ibu. Dan dokter ortopedi itu sangat laku banget Bapak Ibu. Nah, ada beberapa dokter ortopedi yang sudah saya kontak dan sudah bergabung dengan kami di Bokoroko Entrepreneur. Dan saya sangat bahagia bertemu dengan dokter-dokter yang sangat tulus. Mereka bercandanya gini, lah ini kayak gini kita bisa nggak laku. Saya bilang, ya mungkin nggak laku, kehilangan 1 bagian, tapi akan dapat 99 bagian. Karena pahalanya besar Bapak Ibu. Dan juga keuntungan mereka yang bergabung sekarang akan sangat luar biasa. Karena kita baru ada 4.000 orang yang menyadari kesempatan ini. Dan banyak orang yang sudah pakai Bokoroko di Sogo, Sentro, Metro, dan udah merasakan enak dan fanatik itu ada 100.000 orang, termasuk saya dulunya. 11 tahun ini saya udah pakai, nggak pernah lagi ganti-ganti merek lain. Nah, ini adalah penjelasan dari Ibu Ingrid mengenai mekanismenya ya,
Ingrid ini adalah anak dari Parituan Saidbun, pemilik dari perusahaan Bokoroko, generasi ketiga. Jadi Ingrid ini adalah generasi keempatnya. Kita simak bersama kenapa efek dari sepatu Bokoroko bisa memberikan kenyamanan yang begitu nyaman. Mari kita saksikan, dan inilah menjadi solusi banyak hal problema yang tadi saya jelaskan di awal. Mari kita saksikan bersama. Ketika kita jalan-jalan di mall 1-2 jam aja itu udah pegel, bahkan beberapa orang rasain sakit di tumit, lutut, pinggang, leher, bahkan sakitnya sampai ke kepala. Kenapa sih bisa seperti itu? Karena ada guncangan yang terjadi ketika kita berdiri, berjalan, bahkan berlari. Contohnya seperti ini, ada bola golf yang kita lempar ke lantai yang keras. Bisa kita lihat bahwa bolanya membal kembali ke atas. Ini sama seperti guncangan yang membal kembali ke tubuh kita ketika kita berjalan. Ini sponge yang biasanya dipakai oleh brand-brand lain. Kita coba lemparkan ya. Di sini terlihat bolanya langsung membal. Ini sponge yang dipakai oleh Bokoroko. Coba kita lihat, langsung teredam. Sekarang kita bandingin keduanya. Terlihat jelas kan perbedaannya? Tapi 10 lapisan aja nggak cukup. Makanya sepatu Bokoroko ada 9 lapis. Dalamnya ada apa aja sih? Ada airbag, ada stabilizer, dan juga ada sponge peredam yang merah itu loh. Fungsinya apa? Supaya ketika kaki kita masuk ke dalam sepatu Bokoroko, itu langsung nyaman, dan setiap hari kita beraktivitas menggunakan sepatu Bokoroko, lama-lama bisa mengurai rasa sakit dan rasa capek di tumit, lutut, pinggang, leher, bahkan sampai ke otak. Teknologi ini bernama Pillow Concept Technology yang sudah dipatenkan di seluruh dunia, hanya Bokoroko yang punya. Makanya mau tunggu apa lagi? Yuk langsung cobain Pillow Concept Technology by Bokoroko Shoes. Nah, inilah rahasia kenyamanan dari Bokoroko. Dan luar biasanya, kenyamanan tersebut berbuntut banyak orang yang terselamatkan karena bisa meredakan sakit mereka. Contohnya pada kasus skoliosis ya Bapak Ibu. Skoliosis itu adalah di bagian tulang belakang itu meliuk-liuk atau tidak seperti normal Bapak Ibu. Normal itu harusnya tegak lurus, melawan gravitasi secara lurus, tetapi skoliosis itu dia agak melenceng dari porosnya Bapak Ibu. Nah, mari kita saksikan bersama efek dari Bokoroko terhadap kasus skoliosis. Siapa di sini yang punya masalah tulang kayak aku? Yep, aku penderita skoliosis. Kalau punya masalah tulang apapun, alas kaki itu nggak boleh sembarangan. Nah, tiba-tiba aku ketemu merek sepatu yang konsepnya katanya kayak punya bantal di kaki. Jujur awalnya aku nggak gitu tertarik karena pas tahu sepatu kesehatan, pasti mikir modelnya pasti bosen. Ternyata aku salah besar, modelnya bagus banget, klasik, dan juga beneran empuk. Jadi Bokoroko memiliki teknologi insole 9 lapisan yang bisa buat kita jalan pakai sepatu ini seharian gak pegel sama sekali. Faktanya adalah pemilihan alas kaki itu penting banget buat kesehatan kita karena dia gak cuma ngaruh ke kaki tapi juga bisa sampai pinggang, sampai leher, dan bahkan otak kalian. Gak mau dong masih muda terus gara-gara pakai heels atau pakai sepatu yang salah kalian pakai sakitan. Masih ragu, nggak percaya? Cobain aja dulu, kontak nomor ini ya. Nah, jadi untuk kasus skoliosis itu pun bisa menciptakan rasa nyaman yang luar biasa. Dan selain daripada itu, ada lagi kasus pada Pak Freddy, ya, ini usia 82 tahun. Beliau mengalami kesulitan untuk berdiri. Tetapi dengan sepatu Bokoroko dan sendal Bokoroko, beliau mengalami suatu hal yang boleh dibilang kategori mujizat juga ya. Kalau untuk orang-orang ortopedi lihat, hah kok bisa begitu gitu. Kita saksikan bersama kesaksian dari Bapak Freddy dari Medan di usianya yang 82 tahun ya. Nah, mari kita saksikan bersama. Saya Freddy, umur 82 tahun. Saya ingin menyampaikan berbagi lah pengalaman saya mengenai sepatu Bokoroko. Sebelum saya kenal sepatu Bokoroko, saya nggak bisa berdiri, nggak kuat berdiri. Kalau saya berdiri, pergelangan kaki, lutut, pinggul, sama pundak pegel-pegel. Dan kalau saya mau berdiri, nggak kuat nih di lutut. Nah, waktu itu kawan saya, Endar dari Medan, dia bilang, "Be, ini pakai apaan, En? Sepatu." Lalu saya pakai di rumah saya pakai, habis saya nggak keluar,
di rumah aja saya jalan mundar mandir dari dapur kemana. Setelah 2 hari, waktu saya mau bangun, tanpa krungket, nggak sakit. Lalu saya telepon, ini apa-apa nih sepatu nih. Dan ternyata sepatu ini memberikan efek kayak foot reflexology itu. Kalau kita injak, kayak ada bantal di sini kaki saya. Apakah itu? Wallahu a'lam. Tapi yang lebih penting lagi, saya berdiri sekarang, nggak pakai cungket, nggak pakai apa. Cungket sih bawa, cuma asal mantisnya doang. Ayo kita pasang. Tadinya nggak bisa berdiri begini. Malah saya bisa begini sekarang nih. Jadi itu pengalaman saya dalam 2 hari gejala hilang, hingga penguatan otot-otot saya. Jadi semoga yang lain juga bisa dengar pernyataan ini, dan semoga bermanfaat untuk mencoba sepatu yang saya pakai, Bokoroko. Nah, jadi pengaruhnya seperti ini kepada orang-orang tua yang kakinya mengalami kelemahan karena selama ini sulit untuk berdiri, sulit untuk berjalan, dan akhirnya kelemahan pada otot kakinya juga bisa sangat berpengaruh. Saya pribadi mengalami juga, tadinya saya bertelanjang kaki, saya tinggalnya tuh di rumah dengan 3 lantai. Di lantai 3 untuk tidur, turun ke bawah praktek. 1 hari bisa kadang-kadang 6 kali, 7 kali naik turun. Nah, bertelanjang kaki menyebabkan lutut saya sakit. Begitu saya pakai Bokoroko, sendalnya untuk dipakai di rumah, itu udah enak banget. Benar-benar udah tidak ada lagi sakit di daerah lutut. Karena untuk naik turun tangga ini yang seringkali bermasalah, lantai sudah keras, waktu kita turun, itu impact-nya gede banget. Bisa 5 kali lipat dari berat badan kita. Nah, ada lagi masalah tulang belakang ya. Ini juga sangat-sangat berdampak, cuma saya akan menghemat waktu, Bapak Ibu. Saya akan skip. Nanti kalau teman-teman mau minta video ini, boleh ke pengundang Anda, akan dikirimkan ya. Saya Rosinta dari Bogor. Saya mempunyai riwayat penyakit saraf pinggang kejepit sudah 32 tahun. Selama 32 tahun ini, saya selalu mencari sepatu yang paling cocok untuk kaki saya. Dan selama ini saya mencari ke toko-toko yang cukup punya nama, dengan harga yang juga tidak murah. Tapi hanya sebentar saya pakai, kemudian kaki saya sudah tidak cocok lagi. Alas dari kaki saya juga rata, jadi itu memperburuk keadaan saya sehingga saya tidak kuat untuk berjalan lama. Nah, setelah saya mengenal sepatu Bokoroko, kemudian saya memakai sepatu ini, saya merasakan rasa nyaman yang luar biasa. Jadi saya buka usaha kuliner resto masakan Padang. Bapak Ibu tahu sendiri ya, kalau untuk di dapur itu kan pagi siang malam saya harus siap untuk masak. Jadi pernah ada orderan 100 nasi kotak. Tiba-tiba di hari H pada saat saya harus masak, asisten saya tidak masuk karena sakit. Otomatis saya harus mengerjakan semuanya. Bapak Ibu tahu sendiri kalau orang yang sudah mempunyai penyakit saraf pinggang kejepit itu tidak boleh terlalu capek. Sehingga saya lakukan itu sampai sore. Malam saya tidak bisa tidur karena saya kesakitan. Kemudian bangun pagi saya ngesot, Bapak Ibu. Saya padahal harus ke kamar mandi. Waduh, saya udah sempet panik ya. Tapi saya ingat, karena saya sudah terima paket sepatu Bokoroko, jadi saya pakai sepatu itu. Yang tadinya saya pikir, aduh saya bakal jalan ngesot, saya akan tutup resto selama 2 minggu. Tapi saya kaget, saya bisa berdiri dengan stabil. Yang tadinya rencana saya mau tutup resto selama 2 minggu, hari itu juga saya tetap buka resto, Bapak Ibu. Sejak itu Bapak Ibu, saya dengan semangat akan memperkenalkan sepatu Bokoroko ini terutama kepada orang-orang yang telah merindukan puluhan tahun mengidamkan sepatu yang nyaman untuk alas kaki berjalan. Dan sekarang saya berada di Bali, bisa berjalan dengan nyaman seharian dari pagi sampai malam beraktivitas tanpa ada keluhan rasa sakit apalagi ancaman untuk bangun ngesot lagi. Selamat tinggal, jalan ngesot. Terima kasih Bokoroko, sukses buat Bokoroko. Nah, jadi seperti itu efeknya. Saya pribadi juga mengalami namanya saraf kejepit 11 tahun yang lalu, dan begitu pakai Bokoroko itu nyaman banget, enak,
Dan setelah 11 tahun saya ukur, tadinya tinggi badan saya itu adalah 181. Turun ke 179 setelah praktek 11 tahun. Turun 2 cm. Karena setiap ruas itu turun 0,1, ada 20 ruas, 2 cm. Itu adalah pemahaman yang akhirnya saya dapatkan. Nah, setelah itu pakai Bokoroko selama 11 tahun, naik lagi 1 cm. Nah, tentunya itu akan memberikan dampak kenyamanan di lutut kita, sendi-sendi kita. Karena kalau kita terus-terusan kena tanah yang keras, beton, tentunya akan membuat cairan sinovial kita berkurang. Setelah kita pakai Bokoroko itu reverse, bertambah, dan akhirnya kembali ke normal lagi. Itu logikanya, Bapak Ibu ya. Jadi sangat bagus sekali kalau Bapak Ibu melihat rekan-rekan Anda, keluarga Anda, orang tua, paman, bibi, mengalami hal-hal seperti itu. Jangan lupa, bantu mereka Bapak Ibu ya. Dan harga untuk sepatu ini semua rata-rata masih wajar ya. Nah, jadi awalnya perusahaan ini menciptakan sepatu paling nyaman ya, adalah untuk kenyamanan, everlasting comfort journey. Tetapi ternyata memberikan dampak ya, seperti yang tadi Bapak Ibu dengarkan, banyak kesaksian, termasuk dari saya dan juga banyak yang lainnya. Ada Romi Rafael juga mengalami kok, ada Pak Tung Desem juga mengalami, dan juga sekarang Pak Erick Thohir juga udah biasa juga pakai ini, sangat suka sekali dengan sepatunya. Nah, jadi di sini ternyata dampaknya luar biasa. Nah, jadi awalnya perusahaan ini dipimpin oleh Pak Ridwan Saidbun yang merupakan generasi ketiga dari pemilik pabrik PT Chosen Mitra Abadi yang merupakan pabrik yang memproduksi sepatu Bokoroko asal Itali ya. Nah, jadi sebenarnya Bokoroko asal Itali memaklonkan pembuatan sepatunya di Indonesia dengan nama perusahaan PT Chosen Mitra Abadi. Lalu setelah beberapa waktu maklon di perusahaan ini, ternyata Pak Ridwan tadinya kan sempat kena plantar fasciitis. Dia merasakan plantar fasciitisnya bisa sembuh. Itu yang membuat dia kemudian bangga sekali dengan jenis sepatu ini dan memutuskan untuk membeli semuanya, membeli merek-merek dari Bokoroko dari Itali dan memproduksinya di Indonesia. Dan sekarang justru kita dari Indonesia mau mulai masuk ke kancah dunia Bapak Ibu dengan Bokoroko yang sudah dibeli oleh Indonesia. Beserta patennya semua sekarang milik Indonesia Bapak Ibu, yaitu milik dari Pak Ridwan Saidbun ya. Nah, di sini perusahaan ini juga sudah memiliki izin ekspor ke 26 negara dan memiliki 3 pabrik ya. Tadinya ada 2, tapi sekarang sudah bertambah 1 lagi di Solo. Jadi ada di Tangerang dan ada 2 di Solo ya. Nah, ini makin berkembang dan kalau kita lihat history wall-nya, sebenarnya perusahaan ini sudah berdiri sejak 80 tahun yang lalu, yaitu dari tahun 1942. Lalu tahun 1990 itu dimulai oleh kakeknya dari Pak Ridwan ya, jadi 2 generasi sebelumnya. Kemudian tahun 1992 pabrik pertama dibangun oleh bapaknya Pak Ridwan Saidbun. Tahun 1998 sudah mendapatkan izin ekspor ke 26 negara dan menerima banyak maklon dari perusahaan di luar sana. Dan juga ada banyak merek ya, salah satunya ada yang depannya Z ya, kemudian ada yang depannya H, ada yang depannya G ya, itu semua banyak merek yang sudah membuatnya di tempat ini Bapak Ibu ya. Nah, tahun 2012 lah ketika Bokoroko dari Italia itu mulai jual di Indonesia. Tadinya produksi di Indonesia harus kirim ke Italia, jualnya di Italia karena menurut kontrak kerjanya seperti itu. Tapi kemudian Pak Ridwan melihat ini bagus sekali ya, dia beli license untuk Asia Pasifik. Lalu membelinya di tahun 2019 ya untuk membeli semua merek dari Bokoroko. Nah, jadi tahun 2012 masuk ke Indonesia, saya yang pertama kali beli dan pakai di saat itu adalah tahun 2012 itu. Lalu tahun 2014 sampai 2019 menjadi pemenang dalam penjualan di Sogo, Centro, Metro, dan di Galeri Lafayette ya. Nah, tahun 2023 setelah sekian lama berhasil mendapatkan penghargaan demi penghargaan dan sukses menjual, lakunya luar biasa. Tahun 2023 menjadi sponsor untuk Sada Sumut FC di pertandingan Liga kedua, pembukaan 2 butik baru yang skala fashion, bukan lagi jual sepatu aja, tapi skalanya fashion lebih tinggi, menjadi official mitra PSSI untuk footwear timnas Indonesia. Nah, tahun 2024, Bokoroko Entrepreneur dilahirkan, Bapak Ibu. Jadi baru aja ini dilahirkan. Pertanyaan dari CEO dari Pak Ridwan Saidbun kepada saya adalah, gimana, bagus gak? Ya, saya bilang bagus banget. Kenapa nggak dari 11 tahun yang lalu? Yaitu adalah tahun 2024 ini. Dan Bokoroko Entrepreneur masuk ke digital era. Tujuannya apa? Supaya bisa menciptakan 1 juta toko. Tidak tergantung cuma offline-nya 63 toko.
Karena kan kita mau melayani ratusan juta orang, tentunya tidak mungkin dengan 63 toko offline. Nah, kalau online sangat memungkinkan, efisien, tidak ada fixed cost, dan juga ini yang membuat kenapa perusahaan memberikan pembagian hasil hingga 60% kepada kita, Bapak Ibu. Tujuannya adalah mempercepat segala-galanya untuk membantu lebih banyak orang. Nah, our headquarters and boutiques itu ada di Pandai Indah Kapuk. Ini untuk khusus yang Bokoroko entrepreneur yang bisa dapat cuan-cuannya, ya. Yang sebelah kanan itu adalah Bokoroko Luxury Flagship Boutique, kemudian ada di Gandaria City Mall, Mall Alam Sutra, dan Pondok Indah Mall. Itu semua adalah flagship kita. Tempat yang paling mewahnya ada di 3 tempat ini. Selain daripada itu, ada lagi di Sogo Sentro Metro di 60 store di seluruh Indonesia. Legalitas kita sudah sangat jelas, ada SUPL-nya. Untuk bisa memberikan pembagian hasil di Indonesia, secara hukum harus memiliki SUPL, ya, surat izin usaha penjualan langsung. Kemudian masuk ke AP2LI, itu artinya perusahaan ini memberikan pembagian hasil. Nah, faktanya di Indonesia sebenarnya termasuk negara dengan penduduk yang melangkah paling sedikit, ya, karena rata-rata orang tuh sebenarnya kan dokter itu menyarankan 10.000 langkah per hari, tetapi banyak orang tuh terkendala di mulai sakit itu di 4.300 langkah. Nah, Indonesia kurang lebih 3.513 langkah aja rata-rata. Kalau di Hong Kong itu sekitar 6.000-an langkah. Nah, kenapa bisa terjadi hal ini? Karena sakit, Bapak Ibu ya. Nah, rasa sakit ini menghalangi orang itu untuk melangkah 10.000 langkah. Padahal pembunuh terbesar di Indonesia itu adalah stroke dan juga diabetes. Dan dua-duanya bisa dicegah dengan melangkah 10.000 langkah per hari. Karena akan memberikan dampak sirkulasi darah, metabolisme darah yang lebih cepat, sehingga itu juga memperlancar peredaran darah dan mencegah penumpukan pada pembuluh darah sehingga menyebabkan penyumbatan, Bapak Ibu ya. Nah, disinilah pentingnya Bokoroko itu untuk mencegah kesakitan tersebut dan memberikan efek lebih mudah untuk menjalani 10.000 langkah per hari, sehingga menyehatkan semua orang. Tentunya ini akan sangat berdampak dan setiap orang butuh 2, Bapak Ibu ya. Satu untuk di dalam rumah, satu di luar rumah. Butuh yang satu sepatu olahraga, satu untuk sepatu gaya, satu untuk di dalam rumah, satu untuk pergi ke kantor, satu untuk pergi ke sekolah. Dan tentunya kalau kita ke sekolah tanpa sepatu, ya nggak boleh masuk. Ke kantor tanpa sepatu, ya nggak boleh masuk. Ke mall juga diusir, Bapak Ibu, kalau nggak pakai sepatu dan sendal. Seperti itu ya. Nah, itulah kalau kita lihat secara pangsanya, gede banget, Bapak Ibu, ya dibutuhkan semua orang. Dan bahkan nih kalau secara fundamental, orang terkaya di dunia saat ini adalah pemiliknya LV, Bapak Ibu, dan kategorinya hampir sama dengan kita, fashion sepatu, plus kita ada kelebihannya yaitu adalah kesehatan, bisa menjaga kesehatan banyak orang. Nah, kalau kita lihat customer kita itu sudah PSSI, TNI, Polri, Timpanan, jadi tidak ada alasan untuk tidak percaya dengan perusahaan ini memproduksi produk yang sangat-sangat memuaskan, Bapak Ibu, sangat nyaman dan juga enak. Kalau udah enak, tentunya sepatu itu akan sangat laku, apalagi yang terenak di dunia ya. Nah, di sini Delon, Romi Rafael, Vina Panduwinata, influencers juga banyak yang sudah mulai pakai sepatu Bokoroko